kalau ngeliat dari isi pidatonya kayaknya semuanya bagus ya ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Gimana Prof ini? Speechless juga. Oh, speechless ya. Tapi indah-indah semua loh Prof, plan-plannya. Ini Prof aja kali terlalu pesimis. Enggak ya, kita harus maklumi ya dari sisi yang berbeda ya. Ada buying side, ada sell side. Ya. Nah, dalam kasus ini pemerintah tentu tidak bisa bicara istilahnya begini, tidak bisa bicara kurang daripada porsinya ya, bahkan kalau bisa lebih daripada porsinya itu biasa gitu loh ya. Nah, saya sebagai praktisi, sebagai ekonom tentu saya merasa lebih netral. Saya tidak punya beban. Kalau pemerintah kan punya beban ya. Masa dia bilang wah ekonomi nanti tumbuh cuma 4,5% ya, lebih baik bilang 5,4% begitu kan ya. Nah, tapi kalau kembali lagi berdasarkan data-data indikator-indikator ekonomi yang kembali lagi kita kepada bold point-nya. Bold point-nya adalah kembali lagi economic growth dulu, jangan ngomongin yang lain ya kan ya. Nah, saya tidak optimis tahun ini bisa mencapai 5% ya kan. Saya lebih setuju dengan prediksi-prediksi yang dilakukan oleh international institution seperti S&P, OECD, World Bank ya kan, IMF yang mengatakan it will be less dari 5%, 4,6 ke 1,7%. Itu saya punya standpoint karena apa? Nah, prediksi itu dibarengi dengan indikator-indikator ekonomi yang ada bos ya kan. Misalnya tadi ya saving masyarakat ini turun ya kan dari 3 juta sampai ke 1,2 1,3 juta. Sedangkan masyarakat ini kalau kamu masyarakat menengah itu adalah tulang punggung daripada ekonomi kita ya kan. Nah, yang kedua juga jumlah middle income class kita juga turun as such ya, begitu drop ya, walaupun ini tidak bisa disalahkan Prabowo loh, ini warisan daripada Jokowi kan gitu ya kan ya. Selebihnya lagi kita lihat juga memang banyak komplain di masyarakat dengan daya beli yang semakin turun gitu kan ya. Bahkan tadi keluar lagi homeless yang udah 10 juta apa berapa juta orang gitu kan ya, yang tidak punya rumah gitu lah ya. Nah, yang ketiga kita lihat lagi gini lah ya, terlepas dari ada masalah korteks di kuartal pertama, tapi tren pendapatan penerimaan negara dari pajak itu memang turun bos ya kan ya. Terutama di PPN dan PPNBM yang di semester pertama tahun ini dibandingkan semester pertama tahun lalu itu 19%. Nah, the question is begini, seandainya pendapatan negara yang ini turun begitu dalam, bagaimana pemerintah bisa melakukan stimulus ekonomi kan begitu logikanya ya kan ya. Nah, oleh karena itu dari kepanikannya ini terrefleksi dari kemarin ya, masalah Pati, bagaimana mereka menaikkan PWB seenak-enaknya ya, bahkan di Malang sampai 200%, ada bagian-bagian Bone kalau nggak salah 300%. Ini udah stres gitu loh ya. Sebab apa? Sangat tidak masuk akal gitu loh ya, menaikkan PBB dalam satu kali pukul 300% bos. Itu kan udah sangat luar biasa dan Pati menunjukkan itu ya. Nah, saya melihatnya begini, sebagai satu simptom stres tadi ya kan, maka adalah kembali lagi ya, under consciousness kita tuh bekerja sedemikian rupa sehingga rasionalitas kita berpikir itu terkikis ya kan. Nah, saya menganggap itu nggak salah ya, saya ngomong gini kan sebagai ekonom ya kan ya. Nah, pemerintah mau bikin janji apa aja silakan gitu, nanti kita lihat aja realisasinya bagaimana gitu loh. Sebab yang saya lihat lagi indikator keuangan ya, kalau kita ngomong indikator keuangan, credit growth itu turun bos ya, setahu saya itu di kuartal kedua itu turun ke bawah 8%, sedangkan ekonomi kita adalah ekonomi yang bank dependent ya, sangat bergantung sekali kepada kredit bank ya kan ya. Nah, itulah kalau umpamanya kredit growth itu turun ya kan, dan kita lihat juga likuiditas perbankan semakin dikuasai oleh surat utang negara ya kan. Total aset perbankan tuh 20% lebih tuh surat utang negara. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kangaroo bond ya kan, Australia gitu kan, supaya tidak menyerap lagi memakan likuiditas perbankan gitu kan ya. Nah, ini kan semua indikator-indikator yang mengatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja ekonominya ya kan ya. Nah, oke, sekarang kiatnya apa untuk memperbaiki ekonomi kita? Solusinya apa Prof? Terkait soal itu saya nggak lihat ada solusi. Tadi dikatakan atau ada usulan mungkin Prof dari Prof atau ide-ide Prof gitu. Ya kan dulu pernah bilang istilah hilirisasi ya kan. Loh, hilirisasi itu pada dasarnya adalah sifatnya ekstraktif. Ya, tidak pernah yang namanya ekonomi yang sifatnya ekstraktif itu membahagiakan rakyat gitu ya. Karena pertama adalah kapital intensif, dan yang kedua yang namanya ekstraktif ya tadi ya, iup itu dikuasai oleh siapa? Ya kan ya, apakah rakyat akan kebagian kan gitu ya kan. Nah, selebihnya lagi sekarang
ingat loh, harus hati-hati kemajuan teknologi. Misalnya, pernah saya dengar ya kan, lagi pemerintah ini lagi berpikir melalui Danantara untuk membangun hilirisasi nikel sampai pabrik baterai. Hati-hati loh ya kan. Siapa tahu nanti ya sebentar lagi muncul katakanlah hidrogen. Ya, orang nggak pakai baterai lagi loh. Ya, exactly loh. Ya, ekonomi kan gampang dying ya. Dengan ya itulah yang namanya kapitalisme ya, creative destruction kan begitu ya menurut Peter ya. Nah, jadi saya nggak lihat ada satu kebijakan yang memang akan menciptakan lapangan kerja. Nah, saya pernah punya ide mengatakan kita harus tahu comparative advantage kita di mana. Dan saya katakan comparative advantage kita adalah di nature, di alam kita. Kita mau bikin apa aja nggak bisa melawan Cina, bos. Kalau ngomong barang apa kita mau industrialisasi, itu Cina bisa bikin lebih murah. Ya kan ya? Nah, kita harus tahu ya kooperatif Prancis kita ada di nature. Oleh karena itu saya usulkan untuk membangun green fund. Green fund ini adalah tujuannya untuk investasi di perhutanan ya, hutan reboisasi ya, lahan-lahan dari bekas tambang kembali ditanami ya. Ini green economy. Ini green economy yang menghasilkan uang melalui carbon credit, ya kan ya. Kita bisa deal dengan asing membeli carbon credit dari kita, uang itu kita bisa pakai untuk membangun ekosistem dan kita menggaji masyarakat setempat bisa 2 kali 3 kali UMR loh, bos. Berapa kira-kira pendapatan negara, Prof? Dari ini setelah NDC 2030 Paris Agreement, saya pernah hitung-hitung itu bisa setoran ke negara bisa 2.000 triliun loh. Ya kan? Dengan per tahun. Dengan sovereign carbon credit yang negara kita lindungi dan pajak yang kita berikan juga kepada negara. Dan itu jadi solusi sebenarnya ya. Seharusnya, tapi kan masalahnya kembali lagi ya kan, semua tuh ini semua petanya mau ini mau itu, nggak ada satupun fokus kepada comparative advantage kita. Yang kedua saya bilang ya kan, kita bisa hidup dari dari alam kita, itu tourism industry, bos. Ya, tourism industry itu labor intensif. Itu kalau kita bangun satu daerah pariwisata itu dari anak yang cuma lulus SD jadi satpam ya sampai tenaga administratif hotel itu yang lulusan sarjana. Dan potensi terbesar untuk tourism industry itu Indonesia Timur, bos. Saya pernah ke sana, bagaimana itu Raja Ampat ya, kayak Qatar Kabaena, Bombana, Maluku ya kan segala macam. Itu sangat potensial gitu loh. Ya, saya kasih contoh. Ada satu teman bangun. Karena Menteri Pariwisatanya kerja apa? Saya nggak tahu juga dia paham apa enggak masalah pariwisata ya. Kalau cantik is cantik ya. Nah tapi gini, ya dan tajir melintir. Oke. Nah selebihnya ya. Iya. Iya, benar. Nah di daerah Indonesia Timur sana ada teman bangun di Pulau Alor kalau nggak salah ya. Itu NTT ya kan ya. Dan dia menjual laut yang biru dengan hiu yang ulang-alik dengan anaknya itu. Itu dia punya payback 2 tahun loh, bos, bangun cottage. Ya bayangin, sampai akhirnya dari 7 cottage yang dia bangun, dia dapat kredit lagi dari bank itu untuk membangun 17 cottage. Artinya apa? It is making money. Dan itu potensial ya, dan itu sangat potensial. Nah ini kok nggak diperhatikan negara, ribut dengan masalah ekstraksi ya. Bahkan daerah-daerah wisata di Raja Ampat sana mau dihabisin cuma untuk nikel loh. Ya kan ada beritanya kan. Ini kan satu kegilaan. Siapa yang mengeluarkan izin itu, Prof? Itu sih kalau nggak salah sih Bahlul ya. Ya, ini kan satu kegilaan yang luar biasa loh. Artinya apa? Pemerintah ini tidak punya kebijakan, tidak punya visi. Gitu. Dia tidak tahu tempatnya di dalam global ekonomi itu apa, di mana, gitu kan ya. Tapi berarti Indonesia masih bergantung pada natural resources sebenarnya? Bukan bergantung, artinya memang itu yang bisa kita capitalize karena kekayaan alam kita. Dan kita yang dalam ekonomi kita sebut comparative advantage. Sekarang you mau bangun apa, bos? Kalau Cina semua udah bisa bikin. Kan pamionya begini, God made the world, the rest is made in China. Cina bisa bikin apa aja. Ya dunia memang dibikin oleh Tuhan, tapi sisanya isinya Cina. Gitu. Ya, kan gitu. Ya kan? Ya, oleh karena itu kita jangan compete pada tataran itu. Kita compete pada tataran mencari yang lain lah, sektor lain yang masih kosong yang tidak bisa di compete dengan China kan gitu ya kan.